Selamat pagi, shalom. Luar biasa pagi ini, amin. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Bersyukur buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu sampai hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami bawa segenap umat-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ibadah ini dari awal sampai akhir hanya demi kemuliaan-Mu saja. Terpujilah Kau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Bersorak-soraklah kita. Haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi kita sembah Dia. Haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala puji bagimu. Haleluya. Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, bagi Allah yang mulia, yes, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak, haleluya, sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, oh, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, oh, haleluya, haleluya. Terpujilah nama
kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Bersama umat-Mu di seluruh dunia hari ini kami merayakan kelahiran-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekalah Kau selama-lamanya. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom. Coba tengok kanan kiri. Orang-orang yang diberkati Tuhan, amin, haleluya. Katakan Merry Christmas hari ini, haleluya, haleluya, Merry Christmas, dia itu baik, haleluya. Beri serah-serah lebih lagi bagi Allah kita. Hey, mari sambut Dia, haleluya, hey, 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 ho, ho, ho. Sama-sama. Sambut Sang Raja, yes. Mari kita puji namanya, hey. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa, Yesus, 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 Yesus namanya. Sama-sama, mari kita sambut Sang Raja, yes. Mari kita puji namanya, Yesus Tuhan, Dia yang maha mulia, yeah. Dia yang maha kuasa, Yesus, 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 Yesus namanya. Puji Hosana, yeah. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hey, sama. Mari kita sambut Sang Raja, yes. Dia lahir ke dunia, mari kita puji namanya. Dia yang berkuasa, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus nama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji
Hosana, muliana. Sekali lagi, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Oh, haleluya, haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu Tuhan Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Dia lahir bagi kita semua. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan, Allah perkasa. Haleluya. Sama-sama. Nah, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Sang penebus juru selamat dunia. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sekiranya mutokoro, Yesus Tuhan bersyukur, Kau turun ke bumi, dan Kaulah Allah Immanuel yang terus menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sikepekutokoro lama sembah Dia, tinggikan namanya. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu.
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah puji bagimu, sembah dan puji duit tahtamu, sembah dan puji duit tahtamu, sembah dan puji duit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji duit tahtamu, sembah dan puji duit tahtamu, sembah dan puji duit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji duit tahtamu, sembah dan puji duit tahtamu, sembah dan puji duit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji duit tahtamu, sembah dan puji duit tahtamu, sembah dan puji duit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Sekerele murula bakata karala marala 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 mayase. Tinggikan namanya, muliakan namanya, Yesus Kristus Tuhan, Allah perkasa, penasehat ajaib, Raja damai, Bapa yang kekal, Kaulah Allah Immanuel. Sikere merolo yasin, sikere merolo yasin. Haleluya. Sinole motokorola namarala yasin. Haleluya. Sikere merolo nama yasin. Haleluya. Sikere merolo Ya yasin. Tuhan, ya Tuhan. Sembah dan puji kami selalu memenuhi tatamu ya Bapa. Setiap hari kami hanya merindukan Engkau,
selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami sungguh rindu Tuhan untuk selalu ada dekat dengan-Mu. Kami percaya hari demi hari Kau semakin mencintai kami dan kami semakin mencintai-Mu Tuhan. Kami percaya tahun 2023 ini berakhir karena kasih karunia-Mu saja. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena usaha kami, tapi karena Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Kalau nanti Tuhan kami merayakan Natal, malam Natal pada nanti malam Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Semua yang daripada-Mu saja yang boleh terjadi. Kau yang mengundang kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, kalau hari ini ada yang datang dalam keadaan lemah atau keluarga kami ada yang dalam keadaan sakit, Kau kuatkan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan pagi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat yang lemah dikuatkan, buat yang sakit Kau sembuhkan, yang terbelenggu Tuhan Kau bebaskan, yang terikat Kau lepaskan Bapa. Kami tahu Tuhan di bawah kolong langit ini tidak ada satupun kekuatan yang sanggup yang melebihi Engkau, karena Engkaulah satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi ini Kau ajarkan kami prinsip berkat-Mu, sehingga kami tahu untuk menutup tahun ini Tuhan, kami tidak pernah salah langkah lagi dalam mengelola berkat Tuhan. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga langkah-langkah kami sederap dan selangkah dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Nanti sore Anda akan bersama dengan tim dari School of Life, di mana saya mengenal Bu Priska dari School of Life ini sejak 18 tahun yang lalu. Kenal sih tidak, saya cuma tahu pada saat saya sekolah Alkitab di Ungaran. Terus suatu hari ketika ada acara di Holy Stadium, ada di sana dan beliau memang ada kebutaan di matanya, dan saya melihat dari hatinya itu muncul kerinduan yang luar biasa dalam dia melayani Tuhan. Lalu gak lama kemudian istri saya dan tim beberapa kali mengunjungi ke sana. Dan nanti malam Anda bisa bersama dengan Bu Priska dan tim dari School of Life. Saudara, terima kasih untuk doa Bapak Ibu semuanya. Minggu lalu saya hadir di perlombaan kejuaraan daerah se-Jawa Tengah. Ada 60 atlet di sana. Dan kebetulan puji Tuhan saya dan Melvin ada di juara kedua, saudara. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Yang tadinya saya bilang ke Anda kalau sampai masuk juara enggak usah 1 lah, 2 atau 3 saja saya akan traktir bakso. Ya berarti nanti malam Anda semua makan bakso gitu saudara ya. Dan puji Tuhan di tutup tahun malam harinya juga ada yang menabur, dan juga di HUT GBI Lamtera Anda juga akan menikmati di akhir ada yang menabur. Saudara percayalah, makin hari Tuhan makin berbicara banyak buat Anda dan saya, amin. Mari kita belajar minggu depan sebelum kita ibadah tutup tahun jam 10 malam minggu depan. Kalau nanti sore jam 5, minggu depan jam 10 malam, tapi pagi harinya tadi saya berusaha untuk mencoba bertanya apa yang harus saya sharingkan di pagi harinya. Minggu depan saya akan sharing tentang kemerdekaan finansial, saudara, kemerdekaan keuangan. Bagi Anda yang merasa keuangan Anda berat bertahun-tahun, saya juga belajar gitu ya. Minggu depan di pagi hari kita belajar tentang kemerdekaan finansial. Nah, pagi ini kita akan lanjutkan tentang prinsip berkat, di mana minggu lalu kita sudah belajar ada 3 perintah Tuhan untuk menerima berkat Tuhan berdasarkan Mazmur 133. Saya nggak akan mengulangi, Anda bisa dengarkan YouTube GBI Lamtera yang minggu lalu. Yang pertama kita sudah bahas di mana saudara? Di mana ada kerukunan dan kesatuan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Artinya kalau Anda bisa menjalani kehidupan dengan lepas dari semua kebencian, dendam, marah, dan kepahitan, itu Anda perlu rukun. Dengan hidup rukun itu Anda bisa damai dengan semua orang itu karena Anda butuh Roh Kudus, saudara.
Kalau enggak, Anda enggak kuat gitu ya. Roh Kuduslah yang mencurahkan kasih Allah ke dalam hati Anda dan saya. Jadi kata kuncinya kalau Anda ingin dari prinsip perintah Tuhan yang pertama, menerima berkat Tuhan berdasarkan Mazmur 133, yang pertama baca yang keras, di mana ada kerukunan dan kesatuan. Kesenalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Kalau situasi rumah tangga Anda, kantor Anda, organisasi Anda kemerungsung dengan penuh banyak perselisihan, saudara, percayalah berkat Tuhan pasti nggak ada. Itulah kenapa Anda butuh melibatkan Roh Kudus untuk membangun lifestyle yang suka berdoa, suka memuji, menyembah Tuhan, mengampuni sesama, dan memberikan sebuah pengampunan dan merangkul mereka untuk mereka kembali rukun pada Anda dan juga kembali kepada Tuhan. Saudara, karena kepahitan itu racun, kepahitan itu kutuk. Kalau benih itu jatuh, kalau dan saya belajar, benih jatuh ke tanah yang beracun, maka benihnya mati, percuma saudara. Tapi kalau Anda mengutamakan perkataan yang dari Tuhan, pengampunan, benih bagi hati kita itu dimulai dari perkataan, saudara. Itulah kenapa perkataan itu adalah benih bagi hati kita. Yang kedua yang kita belajar minggu lalu, yang kedua baca yang keras, 23, di mana ada iman dan rasa hormat, apa saudara? Kesenalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Kita belajar tentang Mazmur 133 ayat kedua, dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak yang baik itu lambang dari Roh Kudus yang membawa segala berkat dan kehidupan. Dan minyak yang baik itu meleleh dari kepala turun ke janggut Harun. Itu menggambarkan otoritas, menggambarkan imam. Lalu ke leher jubahnya itu umat Tuhan. Iman dan rasa hormat kepada wakil otoritas Tuhan. Masih ingat ada 4 siapa-siapa saudara? Yang pertama wakil otoritas Tuhan siapa saja? Orang tua, terus para pemimpin rohani, terus pemerintah dan guru. Kalau Anda punya iman dan rasa hormat kepada wakil otoritas Tuhan, itu adalah kunci untuk menerima segala berkat dan kehidupan Allah. Lalu pagi ini kita akan bahas yang seterusnya, yang ketiga, baca yang keras saudara, 23. Di mana ada apa saudara? Kerendahan hati. Kesenalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Saudara, mari kita buka Mazmur 133 ayat yang ketiga, saudara. Mazmur 133 ayat yang ketiga dikatakan apa? Baca yang keras, 23. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, bukankah air mengalir ke tanah yang lebih rendah, saudara? Semakin Anda punya tanah hati yang sanggup merendah, semakin Anda dan saya rendah hati, semakin besar aliran berkat, semakin besar kehidupan mengalir ke dalam hidup Anda dan saya. Yang paham katakan amin. Kalau kita buka di Lukas pasal 7 ayat 28. Dikatakan apa? 23. Aku berkata kepadamu, apa saudara? Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, siapa di tempat ini yang dilahirkan oleh perempuan? Angkat tangan. Kalau enggak ya saya enggak tahu dilahir dari buto apa gendruwo ora jelas itu. Aku berkata kepadamu di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Saudara perhatikan. Anda tahu enggak? Zakaria itu seorang imam yang waktu itu bertugas aktif pada pemerintahan Raja Herodes Agung di Yudea. Zakaria untuk bisa punya anak Yohanes, Zakaria sampai usia tuanya belum dikaruniai anak, saudara. Sampai usia tua. Karena itu Zakaria selalu berdoa kepada Tuhan supaya diberikan anak.
Hebat kan, sudah berdoa sampai usia tua, akhirnya Tuhan mengabulkan doa Zakaria dan Elisabeth istrinya. Tapi kalau Anda baca Lukas 1 ayat 20 ngomong apa? Lukas 1 ayat 20 ngomong apa? Engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Begitu Tuhan berjanji mengabulkan doa, Zakaria tahu dari seorang malaikat yang datang kepadanya. Malaikatnya itu loh ngomong apa sama Zakaria? Mari kita baca malaikatnya ngomong apa. Lukas 1 ayat 14 sampai 17. Kok sampai Zakaria dikasih bisu? Sampai dia bisu, sampai anaknya Yohanes itu lahir dia bisu, saudara. Begitu lahir baru terbuka. Kenapa kok sampai dikasih bisu? Baca yang keras, ayat 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang atas kelahirannya itu. Terus, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Terus ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nek malaikat ngomong gini, berarti anaknya luar biasa enggak, saudara? Luar biasa, wong dongo sampai dikabulkan, dikasih kata-kata kayak gini kan luar biasa. Ini yang dikatakan malaikat tentang anaknya Yohanes suatu hari nanti. Melalui Elisabeth, mamahnya Yohanes, Allah memberi seorang anak kepada Zakaria. Bukan anak yang biasa, tapi seorang anak yang menakjubkan, bisa bawa perubahan besar, yaitu banyak orang bertobat dan dibaptis untuk menyiapkan kedatangan Yesus. Kalau Anda jadi orang tuanya bangga nggak, saudara? Bangga, wong jongo dikei kok ora bangga, gitu kan? Berita yang sangat menggembirakan ini buat saya dan Anda seharusnya kan disambut bergembira. Yes, amin, ya toh? Betul nggak, saudara? Wah, tambah melayani Tuhan luar biasa, orang hitung-hitungan kan, gitu kan? Dengan pujian syukur karena doanya dikabulkan. Dengan ia berdoa, artinya ia punya keyakinan bisa punya anak meskipun mereka berdua sudah tua, saudara. Dan harusnya dia tahu bagi Tuhan gak ada yang mustahil kalau Tuhan menghendaki, walaupun sudah tua, saudara. Tapi sayangnya, manusia, Anda belajar manusia. Berulang kali kasih janji Tuhan, jekadai malah pelempus koyong nutok, saudara. Namun sayangnya enggak demikian dengan tanggapan Zakaria. Ia meragukan anugerah Tuhan. Ia tidak percaya apa yang ia dengar dan meragukan perkataan Allah melalui malaikat, saudara. Ia gagal percaya, gagal mempercayai kuasa Tuhan yang ajaib. Padahal ia adalah orang yang mengenal Tuhan secara dekat. Ngemes gitu, saudara. Kalau Anda baca di Lukas 1 ayat 64. Karena itu Tuhan membuat Zakaria menjadi bisu sampai Yohanes lahir. Anda harus belajar tentang Tuhan. Kalau Anda mengerti hatinya Tuhan, jangan guyonan. Orang baru boleh mencemooh Anda terima janji Tuhan. Orang boleh ngerumpiin Anda. Orang boleh negatif thinking, fitnah, segala macam. Saran saya, tetap jalan dalam jalannya Tuhan.
Banyak orang seperti Zakaria berdoa, menyampaikan permohonan, tapi dalam hati kecilnya meragukan kuasa Tuhan. Apa Tuhan sanggup ya mendengar permohonanku? Apa Tuhan sanggup ya jawab doaku? Apa Tuhan sanggup menyembuhkanku? Mana mungkin saya bisa beli rumah? Mana mungkin bisa nyekolahkan anak ke perguruan tinggi? Mana mungkin bisa nyekolahkan sampai ke luar negeri? Manusia tuh sering pakai pikiran ceteknya sendiri, saudara. Sudah punya pikiran tidak seberapa besar, otak kita kan cuma sebesar segenggam tangan ini toh, saudara. Coba tangannya digenggam. Dan otak kita tuh cuma segini, saudara. Makanya kasih janji Tuhan sampai audible, maka kamu akan diberkati. Cetek tapi saudara. Enggak sengaja ataupun disengaja enggak sadar. Manusia tuh suka mengecilkan Tuhan dengan meninggikan logika. Yang logikanya cuma sakmene besarnya otak, saudara. Ingatlah kuasa Tuhan melampaui akal budi Anda dan saya. Dan lagi kita tidak sederajat dengan Tuhan, saudara. Pakailah iman kita, maka kita pasti selamat dan pasti dikabulkan. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Itulah kenapa kalau minta sesuatu sama Tuhan tuh pakai iman. Memintanya pakai iman. Sama sekali jangan bimbang. Kalau orang bimbang tuh sama dengan gelombang laut. Ombang-ambing kena angin, ombaknya gede. Diombang-ambingkan angin kemana-mana. Orang yang kayak itu, yang gampang diombang-ambingkan, janganlah pernah mengira ya akan dapat sesuatu. Tidak akan pernah, saudara. Begitu Yohanes lahir, baru lidah Zakaria dibuka. Itulah kenapa di Lukas 7 ayat 28 ngomong apa? Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Yohanes lahir 6 bulan sebelum kelahiran Yesus Kristus. 6 bulan sebelum kelahiran Yesus Kristus. Yohanes baptis orang terlebih dahulu dan akhirnya membaptis Yesus Kristus. Pertanyaan saya, setelah Yesus dibaptis dan dia masuk dalam pelayanan, jumlah baptisan Yohanes dengan jumlah baptisan Yesus Kristus banyak mana, saudara? Banyak mana? Banyak mana? Banyak Yohanes. Banyak mana? Banyak Yesus Kristus, saudara. Karena Yesus kan bermultiplikasi, saudara. Ngerti, saudara? Tapi apakah Yohanes iri? Terus ngomong ini, ngerti lah. Yesus loh, biar sing baptis apa? Aku sing baptis. Elektik ini ngisorku. Ngono enggak, saudara? Enggak. Saudara, orang kalau jual nasi goreng, saingannya sama penjual nasi goreng atau sama penjual es krim, saudara? Saingannya sama siapa? Orang buka nasi goreng, yang jadi saingan sama dia penjual nasi goreng atau penjual es krim? Penjual nasi goreng. Kalau sama penjual es krim berteman, bar mangan sego goreng, tuku es krim. Betul, saudara? Jual bakso saingan sama yang jual bakso. Yesus. Jual Yesus saingannya sama sama yang jual Yesus lainnya. Tapi Yohanes enggak, saudara. Bahkan dia ngomong apa? Aku enggak layak membaptis engkau, Tuhan. Oh, edan dong. Apa teladan kerendahan hati Yohanes Pembaptis di hadapan Tuhan, saudara? Kalau Anda tahu prinsip berkat ini,
Anda tahu etika dalam menerima berkat, hidup Anda tidak akan susah. Kenapa orang baru beruntung sebentar saja, habis saudara? Entek, karena dia tidak pernah belajar tentang teladan kerendahan hati saudara. Apakah teladan kerendahan hati Yohanes Pembaptis di hadapan Tuhan? Yang pertama, baca yang keras, Yohanes bisa mengakui kedaulatan Tuhan. Dia loh yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi Yohanes sanggup mengakui kedaulatan Tuhan. Saudara. Baca Yohanes 3 ayat 27 ngomong apa? Jawab Yohanes, apa saudara? Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga, saudara. Orang yang rendah hati bisa mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan itu sumber dan penentu jatah berkat bagi kehidupan Anda dan saya, saudara. Saudara, kalau Anda paham ya, di dunia bisnis dan pelayanan, janjane podo. Orang itu kalau nggak punya etika, dia nggak punya kerendahan hati, maka Anda akan terpentok di sana. Waktu acara Natalnya Abil, anak Betel, anak-anak Anda yang sekolah minggu, kita mengundang panggung boneka dari gereja lain. Kami tuh ngirim surat permohonan, karena panggung bonekanya nggak punya. Daripada buat ngundang dari gereja lain untuk panggung boneka. Kami buat surat permohonan, berkenankah untuk mengisi acara panggung boneka? Saya tanda tangan, saudara. Dan saya dibalesi, kami berkenan Pak Gustaf, tanda tangan gembalanya. Itu loh etika. Orang yang nggak tahu etika, dia tidak rendah hati, dia lupa, dia bisa punya banyak hal dalam kehidupannya dia. Baik di sekuler maupun dalam rohani, dalam pelayanan. Itu karena kedaulatan Tuhan. Yang paham katakan amin, saudara. Kalau Anda mengerjakan pelayanan, konsepnya adalah aku kan bakul soto, maka bakul soto yang lain adalah pesaingku. Wis tak rekrut ae pegawene bakul soto sing liya. Bisa enggak saudara? Bisa. Wajar enggak? Bagi saya ora. Karena dalam bisnis bagi saya bukan tipe seperti itu yang saya lakukan. Anda harus paham, kami ditolong Tuhan karena kami tidak pernah melakukan yang seperti itu, saudara. Anda kalau dinilai orang kayak gitu toh, orangnya cuma diem, enggak mungkin bales. Tapi Anda enggak mungkin diajak kerja sama lagi. Pasti. Maka Anda harus belajar punya kerendahan hati yang paling awal yang Yohanes punya. Yohanes bisa mengakui, aku kayak gini karena kedaulatan Tuhan, saudara. Yang kedua, baca yang keras. Yohanes bisa melupakan kepentingan dirinya demi nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, saudara. Yohanes 3 ayat 30 baca yang keras. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kalau Anda diberkati Tuhan luar biasa, orang menyanjung Anda harus paham bahwa Anda bisa lakukan itu untuk kepentingan siapa, saudara? Panggung yang mana yang Anda rintis selama ini? Kalau untuk panggungnya Anda, saudara, bukan panggungnya Tuhan, maka Anda akan lelah hidup dalam berpura-puraan, saudara. Anda nggak bisa akan jadi seorang seapa adanya diri Anda.
Karena Anda nggak mau punya banyak haters di sosial media. Anda nggak mau dicemooh orang hanya gara-gara salah ngomong. Nggak mau dicemooh orang hanya gara-gara salah berperilaku. Tapi kalau Anda itu bisa melupakan diri Anda untuk kepentingan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, maka Anda sadar, aku mau melakukan ini. Aku tidak mau kepahitan menahan marah. Nahan marah itu gampang atau susah, saudara? Yang bilang gampang angkat tangan. Ada yang bilang susah angkat tangan. Susah kan? Susah kan? Anda tuh nahan marah. Itu karena Anda sadar, aku ki wis pengikut Kristus, saudara. Jangan sampai aku jadi agennya iblis, saudara. Karena kenapa? Iblis selalu mencoba untuk menarik orang percaya keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Lalu masuk dalam persekutuan dengan kuasa gelap, saudara. Dan jangan sampai orang itu keluar dari persekutuan Tuhan, masuk dalam persekutuan kegelapan karena Anda dan saya, saudara. Itulah kenapa 1 Petrus 5 ayat 9 ngomong apa? 1 Petrus 5 ayat 9 ngomong apa? Lawanlah dia. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Terus, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, saudara. Kalau Anda baca ini, iman itu bukan sekedar yakin pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan cuma sekedar bertobat, nanti setahun 2 tahun balik lagi, saudara, bukan. Tapi Anda sadar, aku ki wis bertobat. Aku kok kepancing mana yo, pengen masuk dalam dunia yang gelap lagi ya. Anda langsung sadar, oh aku nggak boleh mengorbankan kepentinganku untuk kesenanganku. Aku mengorbankan kepentinganku karena nama Tuhan, saudara. Itulah kenapa kita tuh enggak dididik Tuhan jadi orang yang pasif. Enggak, Tuhan didik Anda dan saya itu untuk terus aktif menjadi mangsa kuasa kegelapan dan harus diperangi, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kerendahan hati Yohanes, saudara. Yang ketiga, saudara, apa? Bagaimana baca yang keras? 2, 3. Yohanes mengerti, apa, saudara? Identitas dan panggilan hidupnya. Yohanes 3 ayat 28 ngomong apa? Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yohanes sadar, dengan rendah hati dia sadar panggilannya dia. Dia tahu siapa dia. Dia ngomong dengan tegas, aku bukan Mesias. Aku diutus untuk mendahuluinya. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu diri. Kalau orang itu sombong, saudara, adalah orang yang tidak tahu diri, saudara. Orang yang lupa diri. Ingat baik-baik, kesombongan dan sifat egois itu penghalang bagi Anda dan saya, bisa jadi berkat bagi orang lain. Kesombongan dan egois adalah kekejian di hadapan Tuhan. Itulah kenapa lawanlah, saudara, lawan. Artinya kita harus berusaha untuk taat pada Tuhan, taat pada Allah. Mendekatlah kepada Tuhan, saudara, kepada Allah, dan Allah akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, kamu yang mendua hati. Saudara, kalau Anda pahami, fokus kita bukan selalu kita tidak
Wes berarti Tuhan saja Pak ya. Jadi kita nggak usah bingung dengan bisnis, nggak usah bingung dengan hidup, nggak usah studi, nggak usah belajar. Bukan. Anda boleh bisnis, boleh hidup, boleh belajar apapun, tapi hati kita diarahkan untuk kerajaan surga, saudara. Kelicikan iblis itu juga ditebarkan lewat mimbar. Ngomong apa? Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 kalau Anda baca dikatakan minta apa saja dalam nama Yesus maka kamu akan menerimanya. Kalau itu saja yang Anda tangkap saudara, Anda akan jadi orang yang serakah saudara. Minggu depan kebaktian pagi kita belajar bagaimana bisa merdeka dalam finansial. Siapa yang ingin merdeka dalam finansial angkat tangan? Oke, terima kasih. Anda harus paham, kalau Anda hanya berhenti sampai minta apa saja dalam nama Yesus, maka kamu akan menerimanya, tapi tidak diajarkan kalimat selanjutnya, ajaran selanjutnya mengatakan apa? Kalau kamu tinggal di dalam aku, apa saudara? Dan aku di dalam kamu. Syaratnya adalah kita harus tinggal dulu dalam Tuhan, saudara. Itulah kenapa di satu sisi kalau Anda melihat dunia ini simpel sih. Ada sekelompok orang dibuat makmur, limpah, kaya, seakan-akan tidak punya masalah, tapi diparkir di sana, saudara. Cukup parkir. Yang penting orang ini enggak menginginkan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Wis kowe nang kono wae, engko nek wis mati yo bar, sudah enggak ada buahnya gitu aja. Karena dia enggak pengen semakin serupa dengan Yesus masalahnya. Tapi juga Anda kan nemui kelompok orang yang dibuat ancur-ancuran, saudara. Rumah tangganya ancur, ekonominya ancur, kesehatannya ancur, dan mereka juga cuman parkir di sana. Sama enggak? Sama-sama parkir. Iblis memang mengarahkan manusia untuk tidak menjadi anak-anak Allah. Memang diarahkan, wis puas toh? Heeh. Oke lihat toh, yang miskin toh, hidupmu susah kan? Heeh. Tuhan enggak ada kan? Enggak ada. Makanya jangan percaya dengan omongan pendeta Yesus. Ora ono. Hidupmu enggak ada yang nulung kan? Enggak ada lah ya. Yang sana sama. Yang makmur pun sama. Kamu lihat. Kerjamu enggak susah orang-orang lain kan? Iya sih. Cari cuan-cuanan gampang katanya. Cari laba tuh gampang. Menurutmu yang itu gimana? Oh males. Mulai menghakimi. Orang yang miskin tuh males. Enggak bisa kerja. Dikandani ngeyel. Rak gelem belajar. Terus akhirnya jarke wae ben miskin selamanya. Kita yang punya kekayaan. Padahal sama iblis, wis kowe nang kono parkir, kowe nang kono parkir. Iblis memang mengarahkan manusia untuk tidak menjadi anak-anak Allah yang punya karakter serupa dengan Yesus. Yang sempurna seperti Bapa. Hanya puas dengan kata cukup menjadi baik dan parkir, saudara. Dan iblis punya settingan berikutnya. Kalau bisa, habis ini kamu jadi jahat. Orang kalau miskin selamanya jahat gak saudara lama saudara? Jahat saudara. Rampok, nipu, begal. Makanya kalau Anda itu hidup seperti serupa dengan Yesus, Anda harus perhatikan. Apakah Anda masih ingat? Kalau Anda semakin banyak diberkati, maka Anda harus semakin banyak menjadi berkat. Yang kaya juga diperhatikan, yang susah harus lebih diperhatikan. Yang anak-anaknya perlu ditopang, kita bisa berikan belayan kasih sayang melalui perbuatan Anda dan saya. Ingatkan mereka, masih ada Tuhan. Gereja harus benar-benar berani memberitakan bahwa Anda dan saya harus menopang, saudara.
Jangan sampai mereka kecewa karena Anda dan saya diem saja. Ngerti Yesus, tahu prinsip berkat, tapi diem saja, saudara. Itulah kenapa kalau Anda diberi Tuhan keadaan yang saat ini, saran saya sih jangan banding-bandingkan, saudara. Saya mau tanya nih. Pak, pernah dengar istrimu membandingkan sama suami orang lain nggak, Pak? Pernah nggak? Kok guyang-guyu malah ibunya, bahaya ini. Yang pernah angkat tangan? Ada? Ada? Oh nggak ada, oke. Saya tanya sama ibunya. Bu, pernah dengar suamimu bandingkan sama istrinya orang lain nggak, Bu? Hah? Jabri aja BW apa ya, jadi kan rahasia terjamin. Kamu ini katanya, lihat lo, sebelum ke kantor istrinya dicium, ngomong I love you, butuh apa dicukupi. Kamu tuh niru dia. Suaminya mungkin lupa kan, bludrek tuh. Jadi maksudmu aku suruh mencium istrinya tetangga gitu maksudnya? Lali, peladung bludrek soalnya loh, Om. Sama. Kalau Anda punya anak, saudara, jangan banding-bandingkan, saudara. Kamu nih kok nakalnya kayak setan tuh ya. Sejak kapan sih kamu? Diajak ke gereja nggak mau, omongannya rusak. Sejak kapan kamu nggak setan? Coba kamu lihat dulu. Teman-teman satu kelas tuh nggak ada yang nggak setan, baik-baik semua. Kenapa papa mama selalu dipanggil sama guru? Katanya kamu sangat nakal. Kenapa tuh baik-baik semua? Itu kalau saya zaman kentir dulu, saudara, saya jawabnya gini pasti. Loh, lah kan harusnya bapak mama kan harus sadar. Maksudnya kalau semua tuh baik, karena papa mamanya baik. Kalau sampai aku setan, apa maksudnya? Ya coba berdoa atau maksudnya apa? Biar kabir, saudara. Kalau anak Anda pandai ngomong kayak saya pas zaman nuwakal, wah Anda sakit hati, saudara. Jadi anak kok liar katanya kan. Semua sekolah kamu cabut, soalnya aku kan dulu suka cabut, saudara. Nyuri kelapa di Stadion Diponegoro, kepegang sama yang punya pohon kelapa lagian. Dulu saya tuh sudah nyuri, saya lupa kalau saya tuh gemuk, saudara. Yang 3 itu larinya kencang, saya terakhir gue kelopo. Yang gendut, waduh, saya kepegang, saudara. Di Karangturi itu ya, kelapa sudah disingitkan, disimpan. Yang punya kelapa di salah satu Stadion Ponegoro datang ke Karangturi. Ngetok siapa tadi yang olahraga jam 7, kelas mana saja, kelas ini, orangnya datang per kelas. Coba dicek Pak yang mana orangnya. Pas sampai ke kelas saya, sudah kelas 4 SD saya. Bu, saya yang punya pohon kelapa. Iya, hubungannya apa Pak? Tadi kan jam 7 ada olahraga. Iya. Di kelas yang lain, 2 yang lain sudah saya datangi, nggak ketemu orangnya. Mungkin terakhir nih kelas Ibu. Silakan Pak dicek kalau ada yang mencuri. Yang 3 nggak ketahuan, saudara. Saya sudah begini, saudara, padahal. Orangnya bisa begini. Nah, ini yang nyuri kelapa saya katanya. Aduh, Pak Joni ditelepon, langsung naik Vespa, saudara, ke Karangturi, saudara. Sejak kapan kamu liar? Kan? Temanmu tuh nggak ada yang mencuri. Ya mungkin papa mamanya nggak ada yang pencuri tuh Pak. Ya kalau aku pencuri ya mana aku tahu, coba berdoa tuh siapa yang ngajari nyuri gitu kan. Anda kalau jadi orang tua saya bededek loh, saudara. Seloro kanker, saudara. Makanya mama saya sakit kanker duluan kan. Anda harus paham.
Orang yang kayak gitu suka banding-bandingkan bibit untuk Anda membuat orang itu nggak berubah ke arah Tuhan. Yang paham katakan amin. Diajak ngomong baik-baik, saudara. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak angkuh. Jangan angkuh. Anda harus ajak dia ngomong pribadi lepas pribadi. Sudah dari awal kan saya ngomong. Kalau Anda bertumbuh dalam Tuhan, please welcome, mari kita sama-sama beribadah. Kalau Anda enggak bertumbuh, daripada Anda paksakan, Anda boleh welcome kemanapun. Yang penting cari Tuhan. Bapak enggak kayak jualan soto yang lain, Pak. Saling sikut menyikut. Ora, saya tuh enggak pernah mikir kayak gitu, saudara. Jadi orang yang rendah hati, ngomong kiri kanannya, jadi orang rendah hati. Siapa tahu kalau Anda itu tidak angkuh, mau rendah hati. Kita juga sadar kita akan butuh orang lain. Jangan jadi orang sombong. Karena kita tahu kita pasti butuh pertolongan orang lain, saudara. Jangan congkak. Karena hidup itu enggak selamanya enak, enggak selamanya mudah. Belajar melembutkan hati kita. Baca Efesus 4 ayat 2 ngomong apa? Efesus 4 ayat 2 ngomong apa? Baca yang keras. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, pagi ini akan ada kesaksian. Saya persilakan untuk Mistika, mempersilakan ibu yang mau kesaksian. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Selama setahun penuh, 1 bulan 2 kali, yaitu minggu kedua dan minggu keempat selalu ada kesaksian. Silakan Ibu. Shalom, saya Shalom. kesaksian buat keluarga saya. Bulan kemarin itu saya datang ke Pondok Daud. Habis pulang dari Pondok Daud itu saya berbincang-bincang sama suami saya sampai jam 11 malam. Habis jam 11 malam itu saya bilang sama suami saya, Mas, yuk kita tidur besok kerja lagi. Habis itu suami saya itu tidur tuh baru sebentar, kira-kira jam 2, sekitar jam 2. Suami saya tuh kejang berapa jam, sampai lama. Saya tuh di rumah sama anak saya, suami saya yang datang ke gereja. Terus kejang saya sama anak saya tuh panik karena saya juga enggak tahu, saya cuman bisa nangis sama anak saya. Terus saya berdoa ya, badan saya juga ngewel semua karena saya lihat suami saya tuh kejang-kejang. Habis saya berdoa sama anak saya tuh, terus anak saya bilang, Bu, miring Bu, Bapak disuruh miring. Terus suami saya disuruh miring. Habis miring itu sudah sadar, suami saya tuh bangun kayak orang, seperti orang gila lah. Lari, turun dari tempat tidur, lari keluar, masuk lagi, tidur lagi, masuk lagi, tidur. Saya tambah panik, saya tambah takut sama anak saya. Saya harus berbuat apa, saya bingung juga. Terus anak saya bilang, anak saya juga nangis, saya cuman orang berdua tok. Terus habis sadar itu dia tidur lagi itu, terus tidur lagi, sebentar lagi kejang terus. Aku sampai bingung lagi, itu saya berdoa, piye nak iki Bapak telepon sama anak saya enggak bisa dihubungi semua.
Terus saya gugah tetangga saya, tak suruh bantuin suami saya, ngoceki suami saya. Saking saya paniknya, saya tuh sampai lemes, saya enggak bisa berdiri, enggak bisa, saya sampai duduk. Terus puji Tuhan, terus suami saya sadar lagi, dia seperti itu lagi, lari keluar ke tempat tidur, lari keluar ke tempat tidur. Terus 3 kali itu berturut-turut. Terus saya telepon sama anak saya, suami saya punya anak, gawannya anak saya itu tak telepon, anak saya juga enggak bisa. Terus saya bingung mau bawa kemana, saya juga enggak tahu, saya juga panik. Terus untungnya suaminya itu bisa dihubungi, terus suaminya turun, langsung dibawa ke rumah sakit. Itu pun masih kejang suami saya, sampai keluar darah ya mulutnya, sampai kejang-kejang, saya enggak bisa apa-apa. Terus puji Tuhannya suami saya, anak saya datang, habis anak saya datang, terus dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Di Bayangkara pun ditolak, enggak, katanya penuh. Suami saya sama anak saya tuh naik mobil, terus saya naik kendaraan sama Emma itu pun saya tuh enggak tahu kalau suamiku dibawa ke Karyadi lah. Terus dibawa, anakku sing pertama itu dibawa ke Karyadi. Habis itu saya sama Emma tuh boncengan. Sampai saya tuh enggak tahu rumah sakit Karyadi lewatnya mana tuh saya enggak tahu sama anak saya. Sampai bingung, blank. Nah, terus untungnya saya tuh tanya sama sebelah saya di Abang Ijo, Mas mau tanya jalan rumah sakit Karyadi itu mana? Sampai diantar sama orang itu sampai ke rumah sakit. Saking saya tuh enggak apa jenenge, saking bingungnya, saya saking paniknya, saya enggak bisa apa-apa. Terus ke rumah sakit, di mobil itu pun suami saya juga kejang. Ngamuk terus itu sampai terus rumah sakit ke UGD itu langsung ditangani sama dokter, dipasang semua. Terus di UGD pun suami saya juga ngamuk, enggak pernah berhenti sampai jam 2, jam sekitar 2:30 lah ke Karyadi, sampai pagi, sampai malam, sampai jam 2 tuh enggak berhenti ngamuknya. Jadi kayak orang gila itu, anaknya sampai bingung, sampai dokter-dokter pun enggak, sampai dong liatin, saya pun sampai panik. Terus subuh sekitar jam 5 pun belum sadar, dia masih seperti orang gila. Terus anak saya Emma itu disuruh dokter suruh pendaftaran, terus saya disuruh ngasih JPJS itu. Ternyata JPJS saya tidak berfungsi. Saya tambah blank lagi, tambah lemes, pikiran saya tambah, Tuhan, aku pasrah mbek Tuhan. Terus saya tuh kayak diingatkan mbek Tuhan. Anak saya punya teman, anak saya tuh ditawarin, kamu sudah punya JPJS enggak? Dia bilang, aku mau dibikin ke JPJS, wong kamu sudah punya anak pemerintah, enggak usah. Terus wong baru tahu kalau ternyata JPJS-nya diblok semua, enggak fungsi. Lah aku kalau bayar enggak tahu berapa uang harus saya bayar. Padahal saya di rumah sakit itu 2 minggu. Suami saya dirawat 2 minggu. Padahal 2 minggu, selama 2 minggu itu cek semua. Otak, telinga, terus semua dirongsen, semua jantung. Itu habis uang berapa? Saya enggak tahu, sampai saya lemes. Anak saya, terus saya bilang sama anak saya, kamu punya teman yang mau bikin nih kemarin JPJS. Terus jam 5 pagi tak suruh ngebel teman itu. Habis itu puji Tuhannya itu langsung dibaca.
langsung dibaca tuh anak saya bilang sama temannya itu kalau JPJSC orang ibu saya sama bapak saya tuh enggak bisa dibuat apa itu berfungsi lagi. Orang itu tuh langsung minta KTP suami saya, langsung suruh ngirimi jam 5 pagi itu padahal. Langsung dibikin ke terus iki wis iso JPJSC wis ke langsung ning nggone pembayaran. Engko langsung ditangani. Dia bilang gitu temannya itu terus langsung dikasih. Engko JPJSC sing wis tak gaweke engko tak kirim ning gawean. Puji Tuhan. Semua dibereskan sama Tuhan. Tuhan luar biasa. Dan terima kasih buat berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Tumini, betul ya? Tuhan berkati Ibu. Saudara, jika Tuhan membukakan pintu buat Anda dan saya, pintu apapun itu termasuk pintu berkat, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Maka jangan pernah Anda khawatir, saudara. Saat posisi terakhir Anda berusaha, Anda sudah sampai ke pentok, Anda masih berusaha lagi terus dengan iman. Aku pasti ditolong Tuhan, aku pasti ditolong Tuhan. Maka pertolongan itu akan datang, saudara. Jangan pernah kita tuh bangga karena Anda dan saya punya circle, kumpulan orang-orang yang keren. Oh, kumpulanku orang-orangnya keren loh Pak, berkelas. Jangan bangga, saudara. Tapi banggalah kalau Anda punya circle, punya kumpulan orang-orang yang sejatinya itu dekat dengan Bapa di surga. Karena kalau Anda punya kumpulan orang-orang dekat dengan Bapa di surga, Sang Firman itu hidup dalam hidup Anda dan saya. Roh Kudus menuntun hidup Anda dan saya. Sampai kapanpun tantangan dan badai boleh terjadi. Tapi semuanya itu akan berakhir dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tim pujian, imam-imam musik maju ke depan. Ingat, apapun lakukan dengan iman. Iman itu seperti tangan yang menyambut bantuan abadi. Saluran di mana hati yang diperbarui Tuhan terus berdetak bersama-sama dengan hatinya Kristus. Terus ada hidup dengan iman, saudara. Melangkah Tuhan ngomong apa, lakukan. Tidak bisa ditunda-tunda, lakukan. Anda nggak pernah tahu besok terjadi apa, 1 bulan kemudian terjadi apa, nggak bisa, saudara. Kalau Anda jadi saya, kita nanti malam adalah memperingati Natal dengan tema Hari Perkenanan, saudara. Akhir tahun nanti Anda akan sama-sama didoakan, kasih minyak urapan, masuk dalam tahun pelipat gandaan. Paginya disuruh dapat hikmat untuk sharing tentang kemerdekaan finansial. Terus saya ngomong gini, Tuhan naik kemerdekaan finansialnya tak undur Februari, bagaimana Tuhan? Bisa nggak saudara? Nggak bisa. Itu ada sesuatu yang harus ditugasi, maka saya harus jaga kesehatan. Saya nggak boleh sakit. Saya harus sharing sebelum tutup tahun. Saudara, itu yang namanya timing yang sesuai dengan Tuhan apa lakukan ya lakukan. Kita sebagai manusia jaga kesehatan. Nanti malam akan banyak sekali orang, Anda bisa pakai masker kalau Anda lagi gak enak badan. Oke? Saudara, sumber masalah di dunia ini adalah banyak orang punya kecenderungan hati yang jahat. Jangan ikuti orang lain. Jangan punya hati yang jahat. Solusinya adalah orang yang selalu mau diberikan hati yang baru oleh Roh Kudus. Yang paham katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Siapkan hati kita, kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita angkat tangan kita, doa Bapa kami yang keras, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ambillah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman,
Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Satu pujian, silakan Pak. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami merayakan Natal, tutup bungkus dengan darah Yesus untuk acara perayaan Natal nanti malam Tuhan. Kami sudah menyiapkan hati kami, tubuh kami, jiwa kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat cuaca, buat jemaat, semua jemaat GBI Lamtera yang ibadah online maupun ibadah onsite. Semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berikan kami prinsip berkat-Mu. Sampai kapanpun kami harus punya pola pikir, punya sudut pandang yang daripada-Mu saja. Sehingga apapun yang kami lakukan selalu menyukakan hati-Mu. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita lihat pengumuman. To you and your family, we wish you a Merry Christmas. Let it be full of celebrating and full of our God's blessing. So let's come together now. Everyone gather round. Grab the ones that you love and sing. We wish you Merry, Merry Christmas. And to you a Merry, Merry Christmas. Let it be full of joy for everyone. To everybody, a Merry, Merry Christmas. To you, yeah. With the spirit of giving, we wish you a Merry Christmas. Let's fill this house with celebration as we remember Jesus. So let's come together now. Everyone gather round. Grab the ones that you love and sing. We wish you a very Merry Christmas. And to you a very Merry Christmas. Let it be full of joy for everyone. To everybody, a very
Haleluya. Pagi ini adakah yang baru pertama kali berbeda bersama kami? Ada yang baru pertama kali? Haleluya, puji Tuhan jemaat yang Mari kita angkat amplop persembahan kita, bawa persembahan kita buat Tuhan. Bagi yang transfer ataupun dengan QRIS, Anda tinggal angkat tangan saja. Mari kita angkat tangan dan berdoa, Tuhan, tangan-tangan yang terangkat. Kami bawa persembahan kami Tuhan dengan hati kami yang tulus. Kami sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan untuk bisa berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan kami akan terus menabur dan kami tahu kami pasti akan menuai karena Kau arahkan kami dengan ketaatan Tuhan. Kami pasti mau menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum kita pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang diberkati, disembuhkan, dibentuk dan di-upgrade Tuhan. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah Tuhan kita.